ijma sendiri. Ijma itu artinya adalah kesepakatan. Ijma sahabat adalah kesepakatan para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah terseleksi, ya, sebagaimana kita sampaikan pekan lalu bahwa orang-orang yang masuk menjadi golongan sahabat Nabi itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, hidup sezaman dengan Nabi, ya, kemudian bertemu dengan Nabi, kemudian beragama Islam, wafat dalam keadaan Islam, kemudian ditambahkan oleh para ulama yang lebih berhati-hati lagi, ada 2 syarat tambahan. Yang pertama adalah harus pernah mengikuti jihadnya Nabi minimal 1 kali, dan harus pernah mengikuti majelisnya Nabi minimal selama 1 tahun. Ya, ini dalam rangka untuk menghindari masuknya orang-orang munafik menjadi bagian dari para sahabat Nabi, ya, digolongkan menjadi sahabat Nabi. Jangan sampai ada orang-orang munafik yang terkategorikan sebagai sahabat Nabi. Karena apa? Orang-orang munafik itu paling tidak mau berjihad, ya, dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling tidak tahan duduk di majelis, ya, di majelis ilmu, ya. Padahal orang-orang yang duduk di majelisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu tentu adalah orang-orang yang sangat istimewa, ya. Jadi itu syarat-syarat orang-orang disebut sebagai sahabat Nabi, ya. Kalau di dalam ilmu hadis, para sahabat Nabi ini dipastikan mereka adalah orang-orang yang adil, ya. Adil dalam ilmu hadis artinya adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, ya. Orang-orang yang tidak pernah tercatat melakukan kefasikan, ya, tidak fasik. Itu istilah adil dalam pengertian ilmu hadis. Ya, kita sudah pernah juga belajar mengenai syarat-syarat hadis-hadis sahih, ya. Di antaranya adalah perawinya harus bersifat adil, ya, tidak fasik, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dan para sahabat Nabi itu sudah dipastikan keadilannya berdasarkan syarat-syarat yang berapa? 5 atau 6 tadi, ya. Kalau dia memenuhi 6 syarat tadi sudah pasti adil dia, ya. Nah, orang-orang seperti ini, ya, ketika mereka bersepakat, ya, pasti kesepakatan itu bukanlah kesepakatan untuk berdusta, ya. Jadi tidak ada kemungkinan, ya, bahwa mereka itu bersepakat untuk berdusta, ya. Maka ketika awal-awal, ya, pada masa-masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, para ulama salaf itu berbeda pendapat. Artinya di dalam menetapkan hukum ketiga, ya, menetapkan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, itu pada awalnya mereka berbeda pendapat, Pak, ya. Ada yang berpendapat ijma ulama, ya, pada setiap masa. Ada yang berpendapat ijma'nya Ahlul Madinah, ya, ijma'nya orang-orang yang tinggal di Madinah. Ijma' atau ijma'nya Ahlul Bait, ya, ijma'nya keluarga baginda Nabi. Atau ijma'nya Ahlul Hali wal Aqdi, ya. Ahlul Hali wal Aqdi itu tokoh-tokoh penting, ya. Atau ijma' sahabat. Nah, maka dari seluruh kemungkinan-kemungkinan ini, para ulama kemudian mengambil satu kesimpulan, ya, atau satu keputusan bahwa yang paling memenuhi syarat untuk menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma'nya para sahabat, ya, karena kriteria tadi dan beberapa alasan. Yang pertama sudah kita bahas pekan lalu, bahwa untuk menjadikan sesuatu itu sebagai sumber hukum, dia harus mempunyai kebenaran yang pasti. Nah, sesuatu itu kalau sudah disepakati oleh para sahabat itu pasti dilandasi oleh kebenaran, ya, pasti dilandasi oleh kebenaran. Ya, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, beliau pernah menyatakan adalah satu kebohongan besar kalau ada yang mengatakan mampu atau akan ada terwujudnya ijma setelah masa sahabat. Tidak mungkin ada. Ya, jadi kalau yang namanya ijma itu sebenarnya hanya pantas untuk disematkan kepada kesepakatan para sahabat. Karena kalau untuk ulama misalnya hari ini, Pak, ya tidak ada. Kalau kita menyebut ijma ulama, itu tentu pertanyaannya kan ulama yang mana? Kan begitu.
Ya, karena ulama itu bermacam-macam hari ini. Imam Al-Ghazali membagi ulama itu ada ulama akhirat dan ulama su. Ya, ulama ada yang baik, ada yang buruk. Karena ulama itu kan tidak selalu baik. Ulama itu artinya orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, jadi kalau untuk ulama itu lebih pas itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama, bukan ijma ulama. Kenapa dikatakan mayoritas? Karena sangat dimungkinkan adanya ulama lain yang berbeda pendapat. Nah, untuk yang seperti ini tidak bisa menjadi sumber hukum, ya, karena ada zon di situ, ada dugaan, ya, ada memungkinkan terjadinya ketidakpastian, ya, tidak qat'i, tidak pasti, ya. Maka ini yang alasan pertama, ya, mengapa harus ijma sahabat sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang pertama adalah sumber hukum itu harus qat'i, harus pasti. Ya. Yang kedua tadi sudah dibaca Pak Jailani, ya, banyaknya pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk para sahabat Nabi. Ya, di sini dicantumkan ada beberapa ayat, tapi saya akan ambilkan satu ayat saja, ya, nanti Bapak-bapak bisa nyari ayat-ayat yang lain, ya. Tapi yang paling jelas, ya, dengan bahasa yang sangat jelas pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ini di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, untuk surat Al-Fat 29 dan surat Al-Hasyr ayat 8 mungkin nanti bisa dibaca sendiri karena ayatnya agak panjang itu. Ya, tapi di dalam surat At-Taubah ayat 100 jelas di sini. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim." Ya, as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu orang-orang pertama yang masuk Islam. Maksudnya para sahabat Nabi. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin, ya, dari orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, wal ansor, dan dari kaum Ansor, maksudnya para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Waladina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah telah menyiapkan, ya, a'adda itu menyiapkan atau menyediakan bagi mereka jannatin tajri tahtahal anhar, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Jadi memang ada, jadi sabiqunal awalun, ya, orang-orang pertama yang masuk Islam itu mereka dijamin masuk surga ghairi hisab, bi ghairi hisab, ya, tanpa hisab. Ini Allah sendiri yang mengatakan, ya. Dzalika fawzul azim. Ya, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang agung. Kemudian kalau kita lihat di hadis, ya, ini hadisnya sahih. Baginda Nabi mengatakan, innallaha jalla wa ala ikhtara, ya, innallaha jalla wa ala ikhtara ashabi ala jami'il alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih para sahabatku, ya, atas segenap makhluk seluruh alam. Siwan nabiyyin wal mursalin, ya, selain para nabi dan para rasul. Ya, jadi setelah para nabi dan rasul, orang-orang yang paling mulia itu adalah para sahabat Nabi. Atau di dalam hadis yang lain, baginda Nabi mengatakan, ashabi kan nujum. Ya, para sahabatku itu seperti bintang, ya, nujum, seperti bintang. Bi aihim ihtadaitum. Ya, jika di antara mereka kalian turuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi ini adalah qarinah. Ya, masih ingat qarinah, ya, Pak? Indikasi, ya, petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu memberikan pujian, ya, bahwa para sahabat itu memang kelasnya berbeda dengan generasi sesudahnya. Bahkan dengan generasi tabi'in pun berbeda. Kan baginda Nabi mengatakan khairun nasi qarni. Demikian, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Maksudnya generasinya para sahabat.
tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Memang ini generasi terbaik, ya, 3 generasi ini. Tapi yang terbaik dari 3 generasi ini ya generasi sahabat, ya, karena secara khusus ya Allah dan Rasulnya memuji ya tentang kemuliaan para sahabat ini. Nah, petunjuk-petunjuk ini ya, qarinah ini menunjukkan adanya satu kepastian tentang kejujuran mereka ketika mereka bersepakat. Paham maksudnya Pak ya? Jadi yang menjadi dalil setelah Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan pendapat 1-2 sahabat, tapi pendapat mereka secara jamaah, ya, kesepakatan mereka secara bersama-sama, bukan secara fardiyah, ya, bukan secara pribadi-pribadi. Ya, karena kesepakatan mereka itu tidak mungkin ya dilandasi atas kedustaan. Ya, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Ya, nah, dalil-dalil yang memuji para sahabat ini bersifat qat'i, bersifat pasti. Ya, kalau ayat dia adalah sudah pasti qat'inya kebenarannya, dan kalau hadis ya bagaimana baginda Nabi memuliakan para sahabat, ini hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Nah, maka oleh sebab itu ijma sahabat ya dengan alasan ini dapat digunakan sebagai dalil syara'. Maksudnya dapat digunakan sebagai dalil dalam beragama ini setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi itu Pak. Kelasnya memang berbeda ya sahabat ini dengan generasi-generasi sesudahnya. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana sejarah para sahabat itu, mungkin selama ini nama-nama mereka sering kita dengar ya. Tapi kalau kita bayangkan kehidupan mereka, belum tentu kita bisa mengalami seperti mereka, Pak. Ya, mereka itu pengorbanan mereka untuk Islam, pengorbanan mereka untuk Allah dan Rasulnya, ya, itu jangankan harta, Pak, ya, keluarga, nyawa pun, ya, kalau itu untuk Islam, ya, kalau itu untuk Rasulnya, itu mereka korbankan itu semua. Insya Allah nanti pekan depan kita bicara tentang bagaimana pengorbanan para sahabat ini luar biasa, Pak. Tolong dihayati itu, Pak. Jadi benar-benar berbeda. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sejarah kehidupan mereka itu untuk bagaimana kita mempunyai sikap ya terhadap agama ini.